Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan di channel Logo Kamu. Kali ini lanjut untuk tutorial yang selanjutnya. Kemarin udah cropping atau remove background. Yang kedua adalah bikin foto produk. Nah, yang ketiga sekarang ini adalah bikin mockup. Apa itu mockup? Nanti kita jelasin di setelah iklan yang berikut ini. Oke, mockup itu adalah pre-produk. Jadi produk itu sebelum jadi biasanya ada bentuk kasarnya gitu. Kalau di dunia nyatanya itu biasanya kalau misalnya majalah itu ada yang print-printan biasa kayak gitu. Kita ajukan kepada publishernya atau kepada pihak yang menentukan kebijakan. Setelah itu di review, dilihat-lihat. Kalau oke langsung naik cetak. Nah, kalau produk biasanya pakai digital. Nah, karena eranya udah digital, untuk memangkas biaya produksi biasanya pakai digital mockup, yaitu biasanya pakai software. Biasanya yang digunakan adalah Photoshop atau program 3D yang lain. Nah, saat ini saya mau mengulas label mockup. Jadi di sini contohnya adalah kita membuat produk hand sanitizer atau yang sekarang lagi marak karena lagi musim pandemi ini kan, produk-produk tentang kesehatan lah ya. Nah, ada teman yang memang mempunyai produk tersebut dan mau naik cetak tapi masih bingung desainnya seperti apa. Oke, yang pertama adalah kita buka Photoshop. Kita buka Photoshop lalu kemudian kita new file. Saya biasa pakai yang 1000 x 1000 pixel aja biar nggak gede ini ya. Terus di sini saya tadi sebelum memulai video ini udah ngedownload botol karena memang saya nggak punya botol real, jadi saya ngedownload gambar PNG botol hand sanitizer atau botol gel gitulah ya. Nah, ini udah saya masukin ke sini. Jadi kalau teman-teman memang udah punya produk tapi bingung labelnya gimana, jadi produknya bisa dipoto langsung dipotong seperti tutorial sebelumnya, lalu kemudian kita masukin di new file gini. Lalu kita sekarang mau buat produk ini seperti sudah berlabel. Nah, langkah pertama adalah kita membuat label ya. Kita membuat labelnya. Sebelumnya harusnya udah ada bayangan ya labelnya nih mau kayak gimana. Tapi kalau memang belum, ya bisa didiskus sama desainernya kayak gimana. Kalau saya ini sekarang nih mungkin ini dulu ya, apa tuh, mengelaborasi ide dulu, brainstorming lah kayak gitu. Saya berpikir tentang label. Jadi label itu biasanya kalau nggak kotak ya bulat kayak gitu kan. Nah, saya cari custom shape ya di sini. Teman-teman bisa cari di sini nih, ada di bawah ini ya. Mungkin ketutup sama gambar saya ya. Gambar foto saya. Nah, ini saya tarik aja ya. Nah, ini. Jadi di bawah panah hitam ini ada, biasanya kalau defaultnya kayak gini. Nah, ini kita klik kanan, kita cari custom. Di custom itu ada banyak sih bawaannya. Jadi kita milih shape yang mau kita jadiin labelnya nanti. Nah, saya nemu nih. Oke, saya balikin lagi ya ini ya, biar saya nanti nggak susah ini ya ngedesainnya. Oke, kita klik shift sambil kita tarik begini. Kenapa shift? Karena kalau biasa begini jadi seperti biasa gepeng nggak jelas, ukurannya nggak jelas. Jadi shift sambil ditarik sesuai harapan ya. Kembali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada suara-suara yang mungkin masuk ke sini, mungkin suara berisik apa, karena itu berasal dari bawah, dari anak-anak mungkin yang sedang main. Oke, kita okein aja ya. Oke. Lalu kemudian sudah mulai sedikit ada bayangan.
bahwa labelnya akan seperti ini, mungkin kita besarkan sedikit lagi. Warna ya, kemudian warna kita bikin warnanya plain atau gradient. Kalau produknya itu produk kesehatan, biasanya sih yang harus mendukung tema tersebut yaitu gradient ya. Ini gradientnya saya pilih ini. Teman-teman bisa bikin sesuai dengan keinginan ya, jadi nggak harus sama. Tapi kalau saya biasanya terlalu tua nih ya, mungkin seperti ini. Oke, terus di dalamnya ada apa? Misalnya keterangan tentang kita new layer. Kita bikin tulisannya apa ya? Anti kuman misalnya. Gede banget ininya. Ini kita kecilin menjadi 10 misalkan, terus kita seperti ini. Kita change colornya, mungkin change fontnya kita cari yang ini saya banyak sekali fontnya, jadi kadang-kadang yang lama tuh bukan ngedesainnya tapi milih fontnya, karena jadi galau kan kalau terlalu banyak pilihan kayak gitu. Oke, bentar ya, kita cari sebentar. Atau monsterat ini bisa misal kita bisa miringin seperti ini, kurang tebal menurut saya ya, misalnya kayak gini. Udah bener sih. Oke, terus yang kedua ini biar menarik ya, 100% atau 99,9%. Ya, bahasa promosi itu kadang-kadang nggak masuk akal, tapi ya nggak apa-apa lah. Terus yang kedua adalah brand ya. Kita bikin new layer lagi untuk tulisan brandnya itu misalnya clean ya, clients. Kita gedein aja. Oh ya, cara gedeinnya gini, klik sekali terus shift dan alt ya, kita tarik aja gitu sesuai dengan maunya kita kayak gitu. Oke, ini udah jadi nih. Mungkin yang ini yang kebesaran mungkin ya, yang provokatif ininya kebesaran. Oke, terus biasanya ada di bawahnya ini ada apa ya, kayak ini shape juga, biar cleannya ini enggak terlalu biasa gitu ya. Kita buat ini yang rounded, jadi ujungnya round. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan kalau cuma di bawah, kita taruh di bawahnya, clean ini. Misalnya cuman gini doang, kayaknya kurang emosinya kurang terbangun lah ya. Sampai segitunya ya, memang begitu. Kalau di desain tuh emang harus ada visualisasi, imajinasi, fantasi ya, gini ya. Jadi kita klik di sini, terus kita tarik ininya sambil pencet kontrol, jadi untuk mendoyongkan ini. Jadi kita supaya, karena ini kan italic ya, style seperti ini miring kayak gini namanya italic kan. Kalau tebal bold, nah ini bold italic, jadi bold italic. Oke, ini
kembali lagi saya ulang, kita klik ini, lalu kita tengahnya ini kita tarik, misalnya seperti ini. Nah, kita harus punya ini payangan lah, supaya ini tuh nggak terlalu jauh. Kalau misalnya begini kan jelek tuh. Nah, ya ini suka-sukalah. Misalnya kayak mau dibikin seperti itu boleh, yang lain juga boleh. Pokoknya ini saya cuma nyari biasanya seperti itu. Nah, kita kecilin dulu deh ini supaya ininya nggak terlalu. Atau misalnya ini kita blok putih, waduh hilang cleannya. Oke, cleannya kita mungkin serupakan dengan dia, serupakan dengan si ini. Jadi kita tinggal sebenarnya klik alt, efek ini kita tarik ke sini ya, lepas. Jadi kan jadi kayak gitu. Atau ini saya ulang lagi, atau kita klik kanan, copy layer style, lalu kita klik di mana kita mau paste, baru kita paste layer style, sama hasilnya. Cuman biasa yang maksudnya kebiasaannya pakai yang mana gitu. Oke. Terus yang ketiga biasanya, yang selanjutnya nggak saya hitungin ya, ini 1 2 3 nya. Logo ya, logo biasanya saya cari juga ini karena cuman contoh ya. Kita cari ya, ini kayaknya masuk nih. Kita misalnya kayak gini, ini logonya bisa logo teman-teman apa gitu, misalnya terserah logonya, brandnya teman-teman itu apa kayak gitu ya. Bisa putih atau bisa misalnya katakanlah kayak tadi ini, tapi kayaknya kalau itu kurang ini, kita nanti ya kita coba di next apa ya, di selanjutnya kita bikin tulisannya dulu aja deh. Nah, ini karena udah miring-miring semua, kita bikin yang di bawahnya misalnya ya apa ya, misalnya biasanya sih ingredientnya ya di sini misalnya tentang keterangan mealnya, terus nanti juga ada mungkin ya sebenarnya tagline juga bisa, tapi sebenarnya harusnya tuh ingredientnya ya, saya karena nggak tahu ingredientnya tuh apa kalau di produk seperti ini, jadi takutnya salah ya. Saya bikin ini yang ini standar aja ya, fontnya saya, karena takutnya kalau nyari-nyari kelamaan nantinya. Tanpa ampun misalnya kayak gitu. Ini udah oke. Kita setting biasanya paragrafnya ini misalnya ini. Dia ini kadang-kadang paragrafnya terlalu turun, kalau ini itu misalnya kayak gini nih. Jadi semakin kita gedein semakin turun. Nah, ini bisa di setting auto sih, tapi saya nggak pernah sih setting auto, saya senangnya setting sendiri. Ampun, udah no mercy. Oke, terus kita mungkin taruh di sini kurang lebih kayak gitu ya. Satu lagi ngitung lagi, saya usahakan untuk nggak ngitung sebenarnya ini supaya lebih fleksibel. Nah, kita bikin lagi blok lagi ya, mungkin satu lagi lah ya. Ada yang lagi jualan ya, kita doain semoga dagangannya laris, berkah, selamat, dan bahagia selalu. Oke, nah ini mungkin apa ya isinya, mungkin di sini tentang biasanya
ini sih sebenarnya, kayak obat itu harus ada misalnya kayak triklosan atau apa gitu ya, anggap aja misalnya no alkohol gitu misalnya. Alkohol tulisannya gimana ya? Ya maklum kita. Nah ini kita buat nanti lah ya, kita sementara kita bikin dia kayak gini dulu. Lalu selanjutnya adalah kapasitas ini, kapasitas si isi lah ya, isinya ini berapa mili itu, katakanlah misalnya 250 ml. Mili itu harusnya kecil ya, sebentar. Ini mili, dia bandel banget ya. Oke, kamu nggak boleh bandel. Gitu. Lalu jangan terlalu tebal, terang beli takut. Ya, misalnya kayak gini ya, teman-teman. Oke, ini sebenarnya sudah jadi, cuman kita coba improve di sini ya. Kita coba cari kalau misalnya kita buat gradient juga tapi warnanya beda, itu kayaknya seru deh. Ntar dulu. Enggak. Saya rasa sih hijau ya, karena kalau warna tapi nyambung atau enggak gitu. Kita tes. Semua perlu dites sih. Hijau yang begini. Terus ininya tuh hijau yang agak ke fuchsia atau biru. No, nggak biru. Kalau biru nanti jatuhnya mati dia sama yang udah ada itu, sama warna background bawahnya itu, karena dia udah hijau. Oke, kalau kita geser ke sini, undo aja ya kalau misalnya ada kesalahan. Nah misalnya kayak gini, not bad lah, bagus lah. Maksudnya biar nggak terlalu monoton ya. Nah kayak no alkohol ini, coba deh kita hajar pakai ini, tarik alt. Saya rasa ngaco nih. Atau kita coba color yang lain. Gradient ini bisa di download free juga kok di situs-situs free ya, banyak kok. Maaf nih kok jadi ini no alcohol. Oke, ini di sini kita klik, double klik ya. Terus kita coba. Ini kembali lagi selera lagi, estetiknya aja, kayak misalnya mau tulisan ini mau kayak gimana, maunya si yang punya produk itu, apakah no alkoholnya ini terlihat sekali atau biasa aja. Sebenarnya dengan di list ini pun sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ini tuh penting gitu ya. Di bawahnya ini ada ini tuh, ada apa tuh namanya, ada bloknya ini. Ya udah, mungkin biarin aja ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Kesian juga yang teman-teman yang kuotanya terbatas untuk melihat ini. Oke, anggap aja begini ya, tapi kadang saya suka gregetan kalau misalnya ada yang kurang gitu. Saya sih perfeksionis orangnya sebenarnya, jadi tersiksa sendiri kalau ada sesuatu yang mungkin kurang gimana gitu, kurang bagus misalkan ya. Ini kita grup ya, ini hasilnya seperti ini. Lalu tadi produknya seperti ini ya. Kita bikin nih, save as dulu nih biar nggak hilang label ya, label produk
sampel. Oke. Nah, ini cuma buat sampel ya. Udah, kemudian nextnya adalah kita kembali ke sini. Kita buat ini berbackground dulu deh, supaya mungkin E8. Ya segitulah. Kok apal? Ya karena tiap hari nguteknya palette color gitu, jadi ya gitu deh. Oke. Terus kita buat smart object. Ya, kita buat smart object di sini. Ini gunanya tuh, smart object itu gunanya nanti kita paste di sini si produk yang tadi kita desain itu ya. Ya. Jadi kalau label kan biasanya sampainya sini ya. Oke. Terus mungkin jangan terlalu keluar. Ya sebenarnya nggak apa-apa keluar, nanti juga kita bisa edit. Oke. Kita kasih warna apa dulu lah ya. Misalkan ini cuman buat ini doang kok, atau hijau lah biar mencolok. Oke, terus kita kasih namanya label. Lalu kita klik kanan, kita klik convert to smart object. Setelah itu kita klik sekali lagi, lalu kita edit. Sebelumnya kita ini dulu ya, kita duplikat dulu. Jadi kalau misalnya kita bengkok-bengkokin ini, yang asli masih ada gitu. Nah, paste here. Ini ntar di double klik, dipaste di sini nanti produk yang tadi kita buat. Oke, kita klik ini ya. Terus kita klik ini yang lambang ini nih. Kita buat ini tuh seperti biar tampak nyata gitu ya. Jadi mengikuti lekukan-lekukannya si botolnya ini. Nah, ini juga berguna buat yang bikin mockup untuk logo gitu, misalnya di atas kertas ya, kita pakai ini untuk memastikan bahwa dia tuh realistik gitu ya, nggak kaku gitu ya. Oke, anggap aja ini udah. Lalu kita buat ini, kita klik Shift Alt Control E, Shift Alt Control E, jangan salah. Lalu kita bisa sih kita tarik ke sini, atau kita klik dulu ini, double klik dulu, double klik kan keluarnya hijau ini yang tadi kita buat. Lalu kita tarik si ini produk tadi, lalu kita tempel di situ. Baru kita resize dulu supaya dia tidak keluar dari ini. Seperti ini kita buang ya ini ya, karena ini tadi cuman bayangan ya, yang hijau ini cuman buat supaya gampang edit ya di mockupnya awal itu. Lalu kita pencet Ctrl S atau kita save ya. Lalu apa yang terjadi? Dia nempel, saudara-saudara. Sudah. Nah, kalau mau diedit lagi, karena dia masih begini, kita masih bisa edit sesuai dengan mau kita. Misalnya kita bikin dia seperti ini kah, atau gimana, monggo. Ini tergantung, saya nggak bilang selera ya, tergantung mood. Ini kita bisa naikin juga kayak gitu. Nah, udah lumayan ya, lumayan keren. Kalau mau dibuat misalnya kayak agak semi plastik gitu kan, karena memang agak tembus, tinggal opacity-nya dimainin, naik turunin kayak gitu. Terus selanjutnya anggap aja ini bahannya bukan plastik lah ya. Terus misalnya saya kok gelnya nih pengennya warna, jangan cuma kayak gini gitu, pengennya ada warnanya kayak gitu.
Oke, dengan pen tool kita klik new layer. Dengan pen tool ini kita misalkan kita buat seperti ini. Sinilah kita ngikutin sini. Jadi teman-teman mesti latihan pakai pen tool ya, karena ini berguna sekali buat setiap editing, mau editing foto kah, mau editing seperti ini, mockup, foto produk dan yang lain-lain. Karena ini kalau orang barat bilang powerful sekali. Lalu kita ini solid color ya, solid color. Lalu kemudian coba kita mungkin overlay. Kita coba cari warna yang sekiranya bagus gitu ya, misalnya kayak gitu. Terus kita cek ininya, ini feather ini adalah dia tuh si shape ini kelihatan di pinggirnya tuh smooth atau kasar kayak gitu. Terus itu kita bisa cari ini lainnya, ini kita bisa turunin kayak gitu misal. Jadi tergantung creativity teman-teman. Kalau kata tetangga sebelah, creativity ya misalnya kayak gitu. Terus kita tempel, voila, jadi lebih hidup ya, jadi lebih hidup, lebih ya seperti itu. Jadi yang mungkin yang punya produk tuh jadi ada bayangan seandainya produknya itu jadi siap jual kayak gitu, maka jadinya seperti ini kayak gitu. Terus katakanlah kita Ctrl G ya, kita blok semuanya pakai Shift dan Ctrl, lalu kita Ctrl G. Oke, kita kasih nama di sini mana sih? Produk 1. Nah, ini nanti buat kalau kita pastein ini apa, jadi kalau kita paste nggak usah nyari mana nih tadi smart object saya, langsung aja di sini. Jadi nanti kita paste di situ label produknya ya, kalau punya desainnya. Oke, terus kemudian udah nih ya, udah di coloring, udah apa. Misalnya kan kalau cuma satu kurang keren lah ya, kita tarik pakai alt. Nah ini untuk di belakangnya misalnya. Di belakangnya itu kita nggak boleh besarnya tuh sama, karena kan size-nya kalau semakin ke belakang otomatis semakin kecil kayak gitu. Terus kurang satu lagi, misalnya tinggal tarik lagi pakai alt dan shift. Terus kita misalnya ini kejauhan nih, kita kejauhan ya, misalnya kayak gitu. Atau yang sini mau dirubah, ini katakanlah ya, misalnya kayak gitu. Yang satu dirubah colornya mungkin jadi yang pokoknya yang sesuai dengan produknya itu maunya warnanya apa gitu. Karena itu bagus sih, cuman ya udah biar lebih menarik. Atau kuning maybe kuning terlalu dekat dengan hijau, jadi ya udahlah kayak gitu ya. Ini sampel kok. Produk 1, 2, produk 3. Dan nih teman-teman nih, jadi kalau misalnya pun merubah satu, ini akan merubah semua kayak gitu. Contoh misalnya saya rubah nih ya, klik double klik, saya pencet, kemarin udah ada hue ya, pelajaran tentang hue color. Jadi misalnya kita rubah nih hue colornya, ini kan ngikut semua nih ya. Atau kita pilih, kita nolin dulu ya, kita pilih warna yang kita rubah tuh blue
kita misalnya bluenya kita rubah seperti ini misal, terus kita Ctrl S atau kita save, maka apa yang terjadi, semuanya ngikut jadi warna kayak gitu ya, kira-kira seperti itu. Atau kita mau balikin, Ctrl S, dia akan balik. Nah, kira-kira gitu. Terus nanti pengaplikasiannya bisa di botol kah, di mana terserah, tergantung produk Anda. Oke, itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe channel saya. Channelnya itu Instagram @logokamu, terus di Facebook pribadi saya @shailas ya, Facebook personal maksudnya, bukan pribadi, Facebook personal ya. Terus di pokoknya semua lengkap di deskripsi di bawah lah, saya tulis nanti ya. Jangan lupa subscribe channel Logo Kamu, like, komen kalau ada yang ditanyakan. Terus kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan di share ke media sosial, ke grup, kemana aja. Semoga bisa ditonton sama yang membutuhkan, sehingga bermanfaat lah infonya ini. Tetap semangat dan terus berkarya. Salam desain dari saya, Yuan Logo Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.